Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general tentang seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan, tapi energinya dia datang dan pergi, koneksinya on off ya. Aku akan coba tarik energinya, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasimu. Kalau situasinya enggak relate, kisahnya enggak sama, kalian merasa enggak resonate, jangan dipaksakan. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Fokuskan energi dia, seseorang yang saat ini datang dan pergi dalam hidupmu, komunikasinya on off ya, koneksinya hilang timbul. Aku akan coba tarik energinya. Kamu bayangkan aja wajahnya atau kamu sebut namanya dalam hati. Oke. Ya. Di sini ada kartu Nine of Cups. Walaupun dia datang dan pergi, sebenarnya dia itu merasa nyaman ya sama kamu. Hanya kadang-kadang memang dia itu nggak stabil gitu. Makanya kalaupun dia pergi dari hidupmu, dia selalu ketarik lagi untuk datang ke kamu, karena di luar sana tidak ada kenyamanan yang seperti kamu berikan. Nah, kenyamanan ini bisa kenyamanan treatment kamu ke dia, tentang apa ya, kemesraan ya, perhatian kamu atau effortnya kamu ke dia gitu, yang terkadang ketika bersama dia cenderung meremehkan, tapi ketika dia mencoba untuk pergi ya, dia merindukan gitu ya, kenyamanan bersama kamu. Oke. Bahkan ya terkait hubungan ya manusia yang dewasa gitu ya, yang dia rasakan beda gitu ya dengan dia mencoba menjalin dengan yang lain ya. Terus dia tuh kayak mengcompare dengan dirimu, itu ada sesuatu hal yang berbeda yang membuat energinya ketarik lagi ke kamu walaupun dia sudah berusaha untuk pergi ya. Oke. Knight of Pentacles. Situasinya saat ini sebagian besar ya, dianya lagi diem. Walaupun dia saat ini sedang memikirkan kamu, bahkan dia itu sudah membuat rencana untuk datang ke kamu lagi dan lagi ya, tapi saat ini situasinya ya, dia masih diem. Jadi ibaratnya nih, dia sudah menunggang kuda, tapi kuda ini belum dia perintah buat jalan atau lari, jadi masih tenang, diam dulu nih. Ini bisa dia masih menyusun strategi gitu ya, untuk mengambil simpatimu lagi, supaya kamu bisa menerima dia lagi, karena mungkin dia sudah on off-nya itu nggak sekali aja gitu, atau dia memikirkan cara bagaimana meminta maaf ya, atau merencanakan masa depan gitu. Jadi banyak hal yang sedang dia rencanakan atau dia pikirkan sebelum dia bergerak maju ke kamu. Oke. Ya. Two of Swords. Beberapa ada yang dia tuh ada option lain ya. Bisa jadi sebelum denganmu memang ya dia sudah punya pasangan gitu. Atau sebelum denganmu dia ya hanya sama kamu aja ya, tapi ketika dia pergi on off gitu, hilang timbul, karena dia ada bersama seseorang yang lain, ada pilihan lain gitulah ya. Tapi so far dia tuh belum memutuskan hatinya itu benar-benar berlabuh ke siapa gitu. Seriusnya itu dengan siapa, dia tuh kayak belum benar-benar memutuskan ya. Jadi ibarat menggenggam dua pedang ya, tapi mau diapain tuh dia masih belum tahu. Makanya ke kamu pun cenderung energinya dia masih diem, walaupun sudah merencanakan untuk bergerak ke kamu.
Oke, The Magician bakal ada ya. Jadi kenapa dia hilang timbul, kenapa dia on off di sini, terlihat dia memang ada pilihan lain ya, bisa memang pasangannya atau ada seseorang yang lain selain kamu ya. Terus kemudian di sini kalau aku lihat dari The Magician, memang dia itu kayak belum siap untuk menentukan pilihan, sehingga dia itu masih berusaha ke sana kemari gitu ya. Seperti mencari mana pelabuhan hatiku, cintaku, mana nih sebenarnya belahan jiwaku. Jadi masih ke sana kemari mencari gitu loh. Dan energinya ke kamu belum benar-benar lepas ya, belum benar-benar lepas. Dia masih sangat merindukan kamu, teringat dengan kenyamanan-kenyamanan yang kamu berikan gitu ya. Dan ya di sini kalau aku lihat dari Magician, ya memang dia akan melakukan banyak cara gitu kan. Di sini dari energi Knight of Pentacles nih, dia masih berpikir ya, gimana caranya supaya aku diterima lagi, supaya aku dimaafkan. Aku masih menyusun strategi, dan ini akan nantinya akan menggunakan segala macam cara. Jadi mungkin mulai merayu, memberi kamu dengan banyak hadiah, atau playing victim, gaslighting, nyalahin kamu padahal dia yang salah, atau mencoba untuk apa ya, manipulatif ya, dengan nuduh-nuduh kamu gitu. Pokoknya akan ada banyak cara. Nanti kayak dia tuh cara mana yang bisa bikin dia ini maksudnya kamu ya, bisa menerima aku lagi gitu loh. Oke. Nah, The High Priestess. Beberapa ada yang mengirimkan ini ya, energi ke kamu ya. Bisa itu kayak dia afirmasi, bisa juga ya afirmasi mantra sama ya, atau berusaha untuk narik energi kamu, atau berusaha untuk meluluhkan kamu mungkin dengan cara spiritual ya, lebih ke cara spiritual ya. Mungkin dia mempraktekkan atau apa ya, melakukan ritual tertentu gitu loh sebelum bergerak maju lagi ke kamu ya. Tujuannya apa ya, supaya kamu nggak marah-marah, supaya kamu memaafkan, supaya kamu mau menerima dia lagi gitu loh. Karena walaupun dia ada pilihan lain, tapi kenyamanan dengan kamu tuh berbeda. Yang disitulah yang dia tuh belum benar-benar bisa lepas. Makanya kalaupun dia masih ingin berpetualang, atau mungkin dia mau balik ke pasangannya, selalu energinya ketarik lagi untuk ke kamu. Oke. Knight of Wands ya. Di saat ini situasinya dia akan menunggu, mau bergerak tapi menunggu. Nah, untuk kedepannya yes, dia bergerak nih, kudanya akan berlari ya, Knight of Wands. Tapi ketika melakukan pergerakan, dia tuh nggak langsung frontal ya, kayak gini. Mungkin awalnya coba untuk stalkingin kamu terus ya, biar kamunya tuh loh, tumben nih dia muncul stalking aku, atau nge-like postinganmu. Nanti dia tahan dulu ya, next ngomentarin postingan kamu ya, bisa jadi seperti itu. Atau sekedar say hello, nanti dia tahan lagi gitu. Pergerakannya dia itu nanti tarik ulur gitu loh ya, sambil dia itu ini melihat gitu ya, Magician sama The High Priestess ya, apakah ritual-ritual dia atau cara dia narik kamu lewat jalur spiritual atau supranatural itu hasilnya gimana. Jadi kayak dia pantau dulu gitu. Nah, di sini dari gambaran Knight of Wands, kenapa dia datang dan pergi gitu ya, on off, karena dia masih ingin berpetualang ya, masih belum benar-benar yakin hatinya berlabuh ke siapa gitu loh. Walaupun misal nih dia sudah kamu sudah merasa kayak gini, aku tuh kurang apa gitu ya, tapi ya namanya seseorang yang berpetualang ya, ya masih selalu haus akan tantangan-tantangan baru gitu loh. Oke. Ya, Ace of Pentacles.
Aku rasa ketika dia datang lagi nanti ya, dia akan memberimu sesuatu ya. Istilahnya apa, nyogok. Mungkin kasih kamu oleh-oleh, hadiah, atau beliin kamu ya barang kesukaan kamu gitu, atau bahkan duit gitu ya. Salah satu cara dia nanti untuk mengambil simpati kamu lagi gitu ya. Oke. Next, Five of Swords ya. Di sini perlu kamu waspadai, walaupun dia nanti muncul lagi, dia kembali lagi. Ini belum benar-benar settle ya, belum benar-benar menetap di kamu. Nanti masih ada aja ulahnya, siklusnya yang udah intens banget ya gitu. Kamu udah nerima dia, udah baik-baikin dia. Nanti ada momen dimana ya dia kayak less effort gitu. Yang biasanya setiap hari nyariin, kok tumben untuk beberapa hari ini dia ngilang lagi gitu, kok nggak ada usaha lagi ya. Atau misal nih waktu awal-awal nanti dia muncul lagi, dia yang profit kamu semuanya, bayarin semuanya segala macam, tapi berjalannya waktu dia nggak ngasih lagi ya, dan berharapnya justru kamu yang ngasih dia gitu. Nah ini perlu diwaspadai. Jadi dia kembali belum benar-benar dengan versi terbaiknya atau versi lebih baik. Oke. Ya. Five of Pentacles reverse ya. Dia akan datang seakan-akan selama tidak bersamamu ya, bahwa dia kehilangan, dia kesepian, kamu berbeda dengan yang lain ya, dan aku datang untuk mengobati kekosonganku, kesepianku gitu, yang ternyata nggak aku dapatkan dari yang lain atau di luar sana. Nah ya salah satu cara buat merayu juga ya, dan ya itu tadi salah satu caranya dengan memberi uang, mungkin memberi hadiah ya. Tapi ya nanti ada momen dia less effort gitu, yang bikin kamu lah kok gini lagi. Oke, di Emperor ya. Karena seseorang ini egonya sangat besar ya. Dia merasa kamu yang selalu memaafkan dan menerima dia ya. Jadi dia merasa sangat percaya diri dan berkeyakinan pasti nerima dia lagi gitu. Jadi ini nggak membuat dia jadi berubah, makanya dia kembali tidak dengan versi yang lebih baik atau versi terbaiknya gitu. Energinya tetap sama ya. Yang intinya ketika dia datang lagi ke kamu, karena di saat ini situasinya dia masih diem ya. Nanti ada pergerakan, dia datang, dia muncul lagi, tapi tetap di situ yang dia yang pegang kendali, dia yang pegang kontrol, dia yang dominan. Jadi kayak kamu yang harus nurut sama aku. Aku datang dan pergi suka-suka aku. Yang penting kan sekarang aku ada sama kamu gitu. Dan kalau misal nih kamu komplain atau kamu nanyain secara detail, nanti dia akan gaslighting, kayak balik marah gitu loh. Ya. Oke, aku coba tarik energinya dengan kartu Oracle. Tentang energi seseorang yang datang dan pergi ya. Udahlah, aku ambil yang jumping. Oh banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7, nggak apa-apa ya, artinya petunjuk semesta di 7 kartu ini. Yang pertama, karmic relationship. Jadi beberapa dari kalian memang dalam koneksi hubungan karmik ya. Hubungan karmik ini bisa dia sudah punya pasangan tapi mengejar-ngejar kamu, atau dia sudah dengan kamu tapi di luar sana masih berpetualang. Terus hubungan yang banyak triggersnya ya, yang dimana itu tadi on off, datang dan pergi, itu kan melelahkan ya. Dan kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat egois gitu. Makanya di sini koneksinya jadinya karmik, karena dalam hubungan ini penuh dengan pembelajaran, dimana kamu yang
mencintai dengan tulus, ternyata dia masih berpetualang. Kamu yang setia, ternyata dia masih belum bisa meninggalkan pasangannya. Kamu yang selalu ada, kamu yang selalu membantu dia, ya ternyata dia memanfaatkan ya. Jadi jatuhnya ini karmic relationship. Oke, petunjuk yang kedua, the snake. Competition, artinya memang dia menghadirkan seseorang yang lain, bisa memang pasangannya atau orang baru gitu ya, orang baru atau mantan yang dia mencoba deket lagi. Intinya sih ada kompetisi di sini, ada pihak lain ya. Dan yes, the other woman, ada wanita lain ya. Dan clever, seseorang yang manipulatif ya, yang banyak menyembunyikan sesuatu di belakangmu. Makanya ketika dia datang kamu menanyakan lebih detail, dia akan gaslighting. Dia yang kayak akan balik marah ke kamu. Kamu sih yang bikin aku pergi gitu. Sebenarnya aku tuh sayangnya sama kamu, tapi sikapmu yang kayak gini tuh bikin aku jadi nyari yang lain gitu. Pokoknya gitulah ya. Oke, step in the back ya. Sebenarnya banyak hal yang menyakitkan dalam hubungan ini, banyak hal manipulatif, maksud niat tersembunyi ya. Kamu mungkin seringkali dia datang dan pergi itu ya bikin sakit, bikin shock ya. Tapi kalau di sini aku lihat karmic, dari karmic relationship, memang ini koneksi spiritual ya, tapi koneksi spiritual itu karmik ya, karena ada karmik, ada soulmate, ada twin flame, dan yang paling toxic ini karmik. Nah memang biasanya hubungan toxic itu sulit untuk lepas kalau nggak bener-bener dari diri sendiri itu tegas gitu loh. Oke, kita lanjut. Soulmate. Kalau tadi beberapa ada yang dalam koneksi karmik, ada yang dalam koneksi soulmates ya. Dimana kalau koneksi soulmates itu lebih ringan energinya ya, walaupun dia datang dan pergi, tapi karena kamu fokus dengan dirimu sendiri dan kehidupanmu, jadi kamu tidak menganggapnya berat. Kayak yang ya udah biasa aja, kamu datang, oh oke, kamu pergi, ya udah. Jadi kamu nggak yang overthinking, kamu yang nggak galau, kamu yang nggak marah-marah, bener-bener kamu santai, yang dimana kamu ada kepasrahan. Kalau seseorang itu memang baik buat aku, pasti akan datang. Kalau dia pergi dijauhkan, ya berarti masih aja dia itu nggak baik buat aku gitu. Nah beberapa ada yang koneksinya soulmate ya, kalian yang bisa merasakan sendiri. Oke. Dan ada coffin ya. Memang sebenarnya kalau untuk benar-benar bersatu, settle, yang apa ya istilahnya menetap, ini memang belum bisa. Ending spring new beginning. Setiap kali dia pergi, dia nggak pernah bisa benar-benar pergi. Selalu kembali datang untuk memulai hubungan baru. Dianya selalu berubah pikiran ya, walaupun ketika pergi dia, oh aku nggak bakalan aku balik sama kamu, nggak bakalan aku ngobongin kamu, dia blok semuanya ya, akses ya. Tapi tetap aja ada momen dia mencoba untuk memulai lembaran baru lagi bersama kamu ya, dan ini masih akan terjadi, belum benar-benar selesai. Oke, next, sunglasses. Watching, looking, stalking, gaslighting ya. Seperti sama persis yang sudah aku ucapkan ya. Awal pergerakannya dia stalking ya, mengawasi kamu dulu ya. Kemudian gaslighting, ketika kamu menanyakan secara detail dia kemana aja, dia sama siapa, dia akan gaslighting ya. Marah-marah nggak jelas, malah yang nyalahin kamu. And mirror ya. Semua yang terjadi dalam hubungan ini ya sebenarnya membuat kamu tuh introspeksi ya. Terus dia pun juga introspeksi, tapi karena dia ini masih mempunyai ego yang tinggi, agak sulit untuk berubah atau menurunkan ego. Nah kamunya sendiri karena sudah apa ya istilahnya attachment, terikat ya dalam koneksi ini, terutama yang karmik ya. Kalau yang soulmate kalian tuh kayak lebih ke surrender, ringan, tapi yang berat itu yang karmik ya, yang walaupun kamu udah introspeksi diri tapi sulit
untuk lepas ya. Mungkin ketika nggak ketemu berasa gampang aja gitu ngelupain ya, lepas gitu. Tapi ketika dia muncul, jangankan muncul face to face ya, stalking sosmed kamu aja udah kamu oleng. Ya. Oke, kita lanjut. Ungkapan hatinya itu sebenarnya seperti apa? Oke, nih ya. I still feel the pain. Jadi dia masih aja gaslighting ya, merasa bahwa kamulah yang menyakiti, bukan dia yang menyakiti kamu. Terus ya, I don't want to know ya, dia seolah-olah kalau ngomong ke kamu ya, cuek, nggak mau tahu tentang kamu, padahal dia diam-diam dia tuh suka stalkingin kamu. Okay. Next ya, I have too much to lose. Jadi ketika aku tidak bersama kamu ya, aku banyak kehilangan ya. Maksudnya tuh momen-momen ya, something yang bikin dia tuh comfortable itu loh, yang bikin dia nyaman, yang nggak treatment yang nggak dia dapatkan dari yang lain ya. Makanya dia merasa ketika aku pergi dari kamu, aku tuh sebenarnya banyak merasa kehilangan ya, gitu loh. Makanya dia sedang berstrategi, merencanakan untuk bergerak maju ke kamu lagi. Ya. Oke, nih ya. I miss seeing you. Aku rindu melihatmu, bertemu kamu. Nih ya, isi hatinya. Yap. Nah, I can reach out ya. Kalau saat ini aku belum bisa maju bergerak ke kamu nih, karena aku lagi menyusun banyak rencana, menunggu waktu yang tepat. Nah sebelum itu aku coba untuk cek ombak dulu dengan stalkingin kamu ya. Oke, kita cek energi zodiak ya. Zodiak dari seseorang yang energinya aku tarik ini, kalau dari kartu tarot terkonfirmasi ada zodiak ini di Emperor Aries. Kemudian ada Gemini, Virgo, Gemini lagi, Capricorn, Leo, Capricorn lagi, Aquarius, Aquarius lagi, Pisces, Libra, Taurus, dan Scorpio. Untuk inisial nama dia ya, nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama panggilan, nickname, atau nama dia di sosmed. Ada inisial C, E, A, J, G, H, W, F, X, R, N, U, B Bravo, Y, dan S. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.